Kalau di dunia bola ada Messi versus Ronaldo, di HP ada iPhone versus Samsung. Nah, di kamera pocket gimbal sekarang ada Insta360 Luna Ultra versus DJI Osmo Pocket 4P. Yang satu bawa kualitas gambar yang lebih profesional dengan harga yang lebih masuk akal, tapi satu lagi punya fitur menarik buat solo creator, yaitu layarnya bisa dicopot, jadi remote, dan sekaligus mic wireless. Dan di video ini, gue gak cuma bahas desain, kualitas gambar, dan trackingnya, tapi drain test sampai overheat juga. Wah, dua-duanya guys, overheat. Karena di akhir video nanti, cuma ada satu kamera yang bakal lanjut gue pakai. Siapakah dia? Kok bisa bunyi dan goyang gini ya? Wah, duel ini bakal panas banget. Yuk kita bahas. 1, 2. Oke, kita mulai dari desain atau penampakan fisik dari kedua kamera ini. Yang mana kayaknya menurut gua ya, si Insta360 lebih unggul deh. Beberapa alasan diantaranya, tuh kalian denger ya, kok bisa bunyi dan goyang gini ya? Padahal di Insta360 ada, cuman nggak seheboh goyangan dari si DJI guys. Sampai kalau dipegang sambil jalan biasa pun berasa loh goyangan gimbalnya. Entah ini kejadian di unit gua doang atau emang karakter gimbalnya kayak gitu ya. Semoga ini sih bukan sesuatu masalah. Habis itu kalau kita mau pakai lensa tambahan di DJI itu mesti diputar dikit dulu. Bukan magnetik kayak sebelumnya. Entah ada pertimbangan apa diubah kayak gini. Yang mana untuk Insta360 dibikin lebih simple dengan magnetik. Kalau secara feel pakai dan ukuran sih mirip aja. Dengan berat yang selisihnya 3 gram doang. Gak berasa kok. Habis itu kedua kamera ini sama-sama punya converter kotak ini ya. Tapi di Insta360 dibikin lebih niat ya dia ya. Dikasih kaki-kaki kayak gini nih. Walaupun jujur agak was-was juga sih. Karena gak berasa kokoh. Dan yang terakhir cukup telak unggul di Insta adalah Kita syuting di sini guys. Cek. Ya, layarnya bisa dicopot gini guys. Bisa dijadiin remote. Dan gua zoom juga kayak gini misalnya. Tada! Keren ya. Dan suara yang kalian dengar ini langsung dari mic remote-nya ya. Karena dia berfungsi sebagai mic wireless juga. Sedangkan di DJI, bentar, gua pasangin mic wireless dulu. Tuh, gawat. Mic wireless gua merah lagi. Jadi jujur buat solo creator kayak gua gini, kalau mesti bolak-balik kayak tadi sih lumayan capek ya. Dan sebenarnya DJI juga punya remote terpisah sendiri. Tapi waktu gua ke tokonya buat cobain, jujur agak kekecilan. Buat dinavigasin satu tangan pun kurang luas. Terus layarnya juga jauh lebih kecil dan mesti di charge terpisah. Jadi nggak senyaman Insta. Cuman satu yang gua suka pakai banget dari DJI adalah joysticknya. Karena dia beneran joystick yang bisa dipelintir gitu. Beda sama Insta yang joysticknya lebih kayak tombol arah mungkin. Semoga kalian ngerti ya maksud gua. Tapi walaupun itu, untungnya dia punya slider atas bawah buat nge-zoom. Oh ya guys, tambahan aja, kalau case bawaan kedua kamera ini beda ya. Insta ini dia pakai hard case gitu, yang cukup ngelindungin bagian gimbalnya sih. Sedangkan si DJI lebih ke pouch ya. Jadi kalau dimasukin ke tas, gini ya guys, tuh lihat. Betul ini kagak gua buang ya, biar harga jualnya semoga masih tinggi. Jadi kalau dimasukin ke tas, jangan terlalu ketiban gitu, karena proteksinya nggak sebaik hard case. BTW gue gak dapet carrying bag yang lebih gede itu ya. Karena kedua kamera ini gue beli yang paket hemat aja. Gila lumayan nyesek ya harganya, kalian bisa lihat tuh. Makanya di akhir video gue mesti putusin salah satu dari kamera ini buat lanjut dipakai dan satu lagi dijual. Jadi kesimpulannya buat desain dan penampilan fisik gue lebih condong ke Insta ya. Tapi masalah kualitas gambar gue langsung spill aja. DJI juaranya. Oke, beberapa video ini bakal nunjukin kalau 17 stop dynamic range di DJI Pocket 4P bukan gimmick. Kelihatan di kondisi yang punya area terang dan gelap secara bersamaan. Kalian bisa lihat, sinyonya ini terlihat lebih jelas, dengan awan yang lebih berbentuk juga di DJI. Insta360 sebenarnya nggak jelek juga, tapi nggak sebaik DJI. Saat selfie dengan background yang terang banget, juga di Pocket 4P juga bisa mengekspos langitnya dengan baik ya. Di Luna Ultra kadang bisa putih semua. Waktu low light pun juga kalau diperhatiin pohon di depan sana sedikit lebih detail di DJI. Sedangkan Insta bener-bener udah hitam aja.
Cuman kalau kondisi area terang ke gelapnya nggak terlalu jauh, buat mata pemula gua ini sih mirip-mirip aja ya gambarnya. Sama-sama bagus, tajam, dan tentunya lebih baik dari video yang dihasilin dari HP. Kalau buat lensa telefotonya secara kualitas sih mirip-mirip, sama-sama baik. Paling yang gua notice ada dua. Pertama, gambar di DJI itu lebih ngezoom ya. Dia mau 3 kali, 6 kali, sampai zoom mentok kedua kamera ini yang bisa sampai 12. Terus untuk warna, saturasi di Luna sedikit lebih tinggi nih, tapi tetap terlihat menarik. Sedangkan DJI lebih ke natural look. Untuk stabilisasi sih sama-sama baik. Kondisi naik sepeda dengan jalan gak rata, mulus-mulus aja hasil videonya di kedua kamera. Kaget gua. Oh ya, kalau ngomongin perpindahan lensa, pas gua balikin ke 1 kali gini, DJI ada berasa dikit patah ya, sedangkan Insta lebih minim. Terakhir, kalau ngomongin lock-lockan, gua nggak terlalu banyak explore sih. Cuman ada beberapa hal yang gua notice. Pertama, untuk ukuran file, iLock di Insta sama D-Lock 2 di DJI terpaut hampir 3 kali lipat. Yang artinya emang D-Lock 2 banyak simpen data di sana. Dan katanya kemampuan terbesar 17 stop dynamic range-nya itu bakal lebih terlihat di D-Lock 2. Cuman sayangnya, D-Lock 2 ini terbatas di lensa utama ya. Lensa telefotonya nggak support. Sama juga saat low light enhancement aktif, nggak bisa pindah ke telefoto. Terus kalau gua ke mode low light, nggak bisa pindah juga. Sedangkan Insta bisa fleksibel di kedua lensanya. Kayaknya udah sih, itu aja yang bisa gua share. Sebenarnya gue sempet coba di lock 2, tapi kayaknya gue ada salah shoot. Footage-nya jadi gelap banget saat low light. Tapi setelah konsultasi sama suhu gua, Andi Garcia, ternyata ISO di D-Lock 2 itu nggak bisa auto. Dan by default settingannya di 100, jadinya gelap deh. Nyonya. Jadi aku tuh mulai bosen review HP terus-terusan. We need something new to grow. Jadi, boleh nggak aku keep kedua kamera ini? No. Ya, hitung-hitung ini buat investasi juga. No. Satu aja kan cukup. Keep satu aja. Yaudah, ini. Berapa like sama views yang harus aku dapatkan supaya aku bisa keep kedua kamera ini? No, aku nggak akan terjebak lagi. Betul guys, tampaknya karena Nyonya udah tidak terjebak dengan buayan views dan likes. Buat kalian yang suka gue nge-review format kayak gini, kayak kamera dan segala macam lainnya, jangan lupa kasih tahu gue dengan like video ini ya. Kalau rame gue bakal terusin. Thank you. Cek. Oke, salah satu fitur penting dari sebuah kamera pocket gimbal itu adalah trackingnya guys. Kayak yang kalian lagi lihat, kalau gue sambil jalan dan ngomong gini, kameranya masih tetap ikutin ya. Jadi fitur basic oke. Tapi kalau gue bikin lebih susah, misalnya objeknya gue nih, gue ngumpet dulu agak lamaan kayak gini. Dan misalnya gue balik lagi, si DJI ini udah kagak bisa ngedetect gue ya, sedangkan Luna masih bagus nih. Dari sini gue juga udah kelihatan kalau si DJI udah nggak ngikutin gue. Hal ini juga sama buat benda ya. Kalau yang normal-normal aja sih aman, tapi saat gua lewatin di belakang pala gua ini, si DJI udah lost tracking. Jadi overall fitur tracking ini lebih unggul di sana. Selain tracking bawaan, aksesoris inceran gue datang juga, yaitu POV head tracker. Yang intinya, si gimbal ini bisa ngikutin arah dari gerakan kepala gua. Berguna banget kalau misalnya sambil naik sepeda gini. Apa yang kita lihat bisa ikut kerekam juga. Oh ya, untuk resolusi Insta bisa mentok sampai 8K 30 fps dan 4K 120. Sedangkan DJI nggak bisa 8K, tapi 4K-nya bisa sampai 240 fps lensa utama. Dan 4K 200 lensa telefoto. Yang buat gua lebih mending bisa 4K 240 fps nggak sih? Terus buat shoot portrait kedua kamera ini sama-sama nggak bisa shoot full resolusi ya. Mentoknya di 3K 60 fps.
Sebenarnya bisa full resolusi, tapi keduanya masih dimiringin dulu. Sebelum kita mulai drain test di kedua kamera ini, gue share tabel spesifikasi antara Insta360 Luna Ultra dengan DJI Osmo Pocket 4P. Bisa di stop juga videonya kalau mau lihat lebih lama. Dan kita mulai aja. Kedua kamera udah gue pasin baterainya di 100%. Mode videonya yang biasa, dengan tes pertama kita mulai di resolusi 4K 30 fps. Dan langsung aja kita mulai. Untuk 30 menit pertama, baterainya Insta sedikit lebih unggul ya. Suhunya sih mirip-mirip. Walaupun di awal start record, DJI bisa lebih panas. Terus buat panasnya di Insta kelihatan ada di satu titik aja, sedangkan DJI lebih nyebar. Untuk suhu, sebagai gambaran ada di sekitar 30,7 derajat ya. Dengan kondisi AC-nya gue matiin guys. Dan masuk kita ke menit 60, Insta kena overheat dengan suhu di 54an derajat. Dan recordingnya auto berhenti sendiri tuh. Yaudah, kita coba lanjut lagi kali ya. Beberapa menit kemudian, Insta kena overheat lagi guys. Sementara DJI masih aman. Karena keduanya udah panas, gue istirahatin dulu sampai suhunya turun ya. Dan biar sekalian lebih berat, ronde berikutnya kita naikin ke 4K 60 fps. Awalnya gue mikir hasilnya bakal sama. Tapi ternyata sekitar 35 menit kemudian, wah ternyata DJI bisa kena overheat juga ya. Wah, dua-duanya guys overheat. Dengan posisi di 22% dan 16% untuk DJI. Habis itu diistirahatin lagi dan lanjut sampai baterainya habis. Hasil akhirnya DJI mati duluan dan 5 menit setelahnya Insta masih nyisa sekitar 3%. Tapi 3% ini udah nggak bisa dipakai buat recording lagi ya. Oh ya, buat layar Instanya masih ada di sekitar 66%. BTW kalau buat pemakaian real life, mirip-mirip kayak hasil drain testnya ya. Gue sempat pakai buat record-record, tes stabilisasi sepedaan, piknik, sampai nonton kembang api. Dan pas kelar, Insta masih nyisa sekitar 16%, sedangkan DJI 7%. Jadi selisihnya kurang lebih 5-10% lah. Tapi kok bisa lumayan jauh bang bedanya, padahal kapasitasnya beda 5 mAh doang. Asumsi gue sih karena si Insta masih punya baterai tambahan 210 mAh di layarnya. Lanjut ke charging test. Sebelum mulai, baterai Insta tinggal 2% karena sempat idle. Dan layarnya masih sisa sekitar 66%. Kalau DJI ya mulai dari 0% karena udah mati duluan tadi. 20 menit pertama, keduanya hampir sama nih. Udah nyentuh 78%. Tapi baterai layarnya Insta nggak gerak sama sekali dari tadi, masih di 66%. Baru sekitar 5 menit kemudian, baterai layarnya mulai ikut nge-charge. Terus di sini kelihatannya kalau pengisian baterai gimbalnya jadi sedikit melambat. Sementara DJI masih ngebut sampai 91%. Dugaan gua sih ya, kalau baterai utama atau gimbalnya Insta itu udah nyentuh di 80%, dayanya mulai dibagi nge-charge layarnya juga. Akhirnya setelah 33 menit, DJI kelar duluan. Ya masih cukup sejalan lah sama klaimnya sekitar 32 menit itu. Kalau buat Insta baru bener-bener penuh di sekitar 42 menit, baik gimbalnya maupun layar. Nah, kalau baterai dan charging udah, gue juga mau bahas tentang internal storage-nya nih. 47GB di Insta versus 103 di DJI. Kalau storage-nya masih kosong terus dipakai buat record 4K 30 fps sih Insta bisa nampung sekitar 1 jam 48 menit ya. Sedangkan DJI di 3 jam 47 menit. Terakhir, kecepatan transfer datanya juga lumayan beda. File sekitar 42GB dari Insta bisa makan waktu sekitar 2 menit. Tapi di estimasi waktu yang sama, DJI udah bisa mindahin file hampir 96GB. Kemungkinan karena DJI udah pakai USB 3.1 ya, sedangkan Luna masih di USB 3.0. Jadi buat urusan internal storage dan transfer data, DJI lebih unggul. Jadi kesimpulannya, kalau kalian cari kamera pocket gimbal yang kualitas gambarnya lebih matang, menurut gue DJI Osmo Pocket 4P lebih meyakinkan. Dynamic range-nya bagus dan D-Lock-nya fleksibel buat grading. Yang overall lebih profesional lah menurut gue. Internal storage yang lebih gede, plus transfer data yang lebih cepat juga jadi nilai plus sendiri tuh. Sedangkan Insta360 Luna Ultra ini menurut gue lebih menarik buat content creator casual, solo creator, atau yang pengen naik level dari rekam pakai HP.
Kualitas gambarnya udah bagus, tapi yang bikin pengalaman pakainya menyenangkan itu bukan cuma gambarnya, melainkan cara pakainya. Trackingnya lebih akurat, layarnya bisa dilepas dan dijadiin Mac wireless. Buat gue yang sering konten sendiri, fitur kayak gini tuh kepake banget. Secara harga, DJI ini lebih unggul ya. Untuk paket standar aja selisihnya sekitar 2,5 juta. Dan kalau mau sikat paket lengkapnya cuma butuh nambah 1 jutaan. Dan itu pun masih lebih murah dari paket standarnya Insta360. Untuk kelengkapannya kalian bisa lihat di sini ya. Tapi setelah pakai dua-duanya, pilihan gue pribadi tetap lanjut pakai Insta360 Luna Ultra. Alasannya simple, kebutuhan gue bukan yang professional production yang selalu syuting bareng tim. Gue lebih sering konten sendiri, lebih casual, dan sering butuh setup yang praktis. Jadi buat gue, layar yang bisa dilepas plus bisa jadi mirrorless wide itu lebih penting. Tapi kalau bandingin paket lengkap yang selisihnya lebih dari 5 juta, serius bakal bikin galau parah sih. Selain itu, karena gue juga udah punya beberapa aksesoris Luna, ini jadi pertimbangan tambahan. Dan ini berlaku juga buat kalian ya. Kalau udah punya aksesoris dari salah satu ekosistem, pindah brand berarti harus keluar duit lagi dari awal. Tapi tetap, pilihan gue ini bukan tanpa kekhawatiran. Luna Ultra ini kamera pocket gimbal pertama dari Insta360. Jadi pasti belum sempurna. Gue juga belum tahu dalam pemakaian jangka panjang bakal muncul masalah apa atau enggak. Tapi yang bikin gue agak tenang, Insta360 sendiri bukan pemain baru di dunia kamera ya. Kalau butuh perbaikan lewat firmware update, harusnya mereka punya kapasitas buat atasin itu. Kayak update software terakhir lumayan gede, sampai 1,7 GB. Ya, semoga update-update ini bakal konsisten ke depannya. Jadi intinya, keduanya sama-sama bagus, tinggal disesuaikan aja sama budget, cara kalian ngonten, dan fitur mana yang paling sering bakal kalian pakai.